Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, salam damai sejahtera bagi setiap kita semua. Pagi ini kita akan merenungkan topik firman Tuhan bagi kita yang saya beri judul ketenangan hidup. Ya, ketenangan hidup. Ketenangan hidup yang seharusnya menjadi idaman setiap kita, harapan atau menjadi satu impian, ya, menjadi satu keinginan terbesar kita di dalam setiap hari-hari kita adalah ketenangan. Nah, saudara yang saya kasihi, tidak bisa dipungkiri bahwa masalah selalu saja menjadi persoalan utama di dalam kita, tidak bisa meraih yang namanya ketenangan. Ya, saya mau mengatakan pada pagi hari ini bahwa masalah adalah bagian kehidupan manusia yang tak bisa dihindari. Namun untuk tetap bersikap tenang dan tidak gelisah atau tidak terpengaruh oleh masalah itu, tentu ini adalah sebuah keputusan. Jadi keputusan kita lah, ya, untuk memilih apakah kita mau bersikap tenang atau bersikap gelisah, mau bersikap hidup tenang atau mau memiliki sikap hidup di dalam ketidaktenangan atau di dalam hidup di dalam kegelisahan. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, pagi ini pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 berkata demikian: hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, kalau ketenangan kita itu adalah Allah, maka sejatinya kita telah berada di dalam satu keadaan di mana masalah atau hal-hal yang terjadi di luar diri kita, yang terjadi di dalam sekitar kita, bahkan mungkin juga di dalam alam pikiran kita, hati kita, itu tidak akan mempengaruhi lagi ketenangan yang Allah berikan. Karena Allah ada di sana sebagai sumber ketenangan kita, saudara. Jika kita berserah dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak akan gelisah, dan menjalani hidup ini kita pasti akan jalani dengan penuh kebahagiaan. Sebab kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Bahkan ya, saya berkata pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan doa kita. Amin, saudara. Masalah seringkali membuat kita atau mengambil perhatian kita untuk memilih bersikap gelisah. Sekali lagi, masalah seringkali mencoba menarik kita di dalam sikap atau di dalam satu keputusan untuk gelisah. Ya, kegelisahan pasti bisa sirna kalau kita justru sebaliknya mendekat kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya, saudara, pemazmur berkata, hanya dekat Tuhan saja kita bisa menemukan ketenangan hidup. Ya, hanya dekat Allah saja. Kalau kita tidak ada di dalam dekat Allah, kita tidak ada di dalam penyelenggaraan Allah, maka masalah yang tiap hari datang silih berganti, ya, entahkah kita siap atau tidak siap, akan selalu saja membawa kita dalam potensi ketidaktenangan dalam hidup. Saudara-saudari yang saya kasihi, di manakah kita akan menemukan ketenangan dalam hidup ini? Beberapa waktu lalu, ya, di daerah di mana kita ada, di Teluk Dalam sini, saudara, di Pulau Nias, gempa bumi, ya, beberapa kali. Itu cukup menarik perhatian kita, membuat kita setidaknya bertanya, Tuhan, ada apa? Oh, gempa, Tuhan, tolonglah kami. Ketika saya merasakan gempa itu, saya berkata, Tuhan, hanya dekat padamu saja, Tuhan. Aku mau menaruh kehidupanku dan seluruh keluargaku. Ya, karena hanya di dalam tangan Tuhan lah kita mampu merasakan ketenangan, walaupun gempa bumi sekalipun. Ya, saudara, kalau kita berpikir, ada banyak orang justru sebaliknya berpikir bahwa ketenangan mereka bisa menemukan dari tempat-tempat atau area-area di luar Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan mereka rasakan ketika mereka punya segala-galanya, mungkin uang, jabatan, kekayaan melimpah, ya, keamanan, rasa nyaman, dan seterusnya.
Tetapi saya mau katakan fakta membuktikan bahwa banyak juga orang-orang yang berpikir itu adalah sumber ketenangannya. Justru hidup mereka adalah hidup yang sangat memprihatinkan. Mereka meninggalkan dunia ini di dalam sakit penyakit. Mereka meninggalkan dunia ini dengan satu beban hidup yang diwariskan kepada anak dan cucu. Kehidupan yang jauh dari kualitas ketenangan yang sejati. Saudara, hidup di dalam ketidaktenangan atau kegelisahan, kacau, khawatir, cemas, panik, dan lain-lain, saya mau katakan itu adalah satu sikap hidup yang sangat disukai oleh iblis, saudara. Yang sangat membuat iblis efektif untuk bekerja, untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidupnya pasti akan mengalami kesulitan untuk dekat dengan Tuhan. Pasti akan mengalami kesulitan untuk berdoa, untuk fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Petrus menasehatkan demikian. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Artinya saudara, ketenangan itu adalah satu kualitas dalam batinia kita yang sangat dibutuhkan agar kita bisa mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena kalau kita tidak mengalami ketenangan yang sejati, kita hidup di dalam kegelisahan, ketidaktenangan, hidup di dalam satu sikap hidup yang terburu-buru, saudara. Saya mau katakan itu adalah area yang paling disukai oleh iblis. Dan tidak jarang kita bisa jatuh di dalam dosa. Saudara, pada pagi hari ini kuasai diri kita. Kuasai diri kita dan kita harus tetap tenang. Ya, amin. Dan hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan kepada kita ada 3 kunci bagaimana kita mengalami ketenangan dalam hidup ini. Ketenangan dalam hidup yang menjadi dambaan kita. Yang pertama, saudara, kita harus dekat dengan Tuhan, atau kita harus memiliki hubungan atau relasi yang karib dengan Tuhan. Ya, Daud adalah contoh pribadi yang begitu luar biasa di dalam konteks ini, saudara. Ketika dia berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud menyadari bahwa dekat dengan Tuhan atau memiliki relasi atau hubungan dengan Tuhan itu akan membawa dia di dalam ketenangan hidup. Itu akan membawa dia di dalam berkat-berkat Tuhan yang senantiasa setiap hari dalam hidupnya. Ya. Jadi kalau kita mau mengalami ketenangan dalam hidup ini, saudara, pastikan yang pertama adalah hiduplah dekat dengan Tuhan. Milikilah relasi yang karib dengan Tuhan. Jangan menjauhkan jam-jam doa kita. Jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan menjauhkan kebiasaan-kebiasaan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita jadikan itu sebagai sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita. Miliki kedekatan dengan Tuhan, memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara, kalau kita ingin mengalami ketenangan dalam hidup ini. Hal yang kedua, kalau kita mau mengalami ketenangan sejati dalam hidup ini, maka kita harus memiliki sikap hidup penyerahan total kepada Tuhan. Punya penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya, saudara, kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nasihat Daud kembali, dia berkata, serahkanlah khawatirmu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkan hidupmu, kekhawatiranmu, masalahmu, masa depanmu, apa saja yang ada di dalam kehidupanmu, serahkan kepada Tuhan. Berserah total kepada Tuhan, dan percaya kepadanya bahwa Dia pasti akan bertindak pada waktunya. Jika kita mau mempercayakan hidup dan menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan, kita tidak akan hidup di dalam kegelisahan. Amin. Kita akan tetap tenang dalam menjalani hidup ini. Tetap tenang, saudara. Tetap tenang di dalam menjalani hidup ini. Karena kita percaya bahwa tangan Tuhan
tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita, untuk menyelamatkan kita. Bahkan pendengarannya sangat tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Saudara, jika saudara ingin terbebas dari ketertekanan hidup, dari sikap hidup gelisah, saudara, yang saudara harus lakukan, berserah diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya, kalau kita mau mengalami ketenangan dalam hidup ini, kita harus hidup di dalam kebenaran. Tidak ada cara lain, saudara. Ya, kita telah dibenarkan oleh Kristus. Di dalam iman kita kepada Yesus, kita telah dibenarkan, puji Tuhan. Namun tidak hanya berhenti sampai mempercayai Dia sebagai sumber kebenaran kita, tetapi kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Hidup di dalam kebenaran itu. Ya, hidup di dalam kebenaran, di mana di dalam kebenaran itu nanti akan tumbuh damai sejahtera, tumbuh sukacita. Ya, saudara, hidup di dalam kebenaran itu akan membawa kita hidup di dalam damai sejahtera yang sejati. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Luar biasa, saudara. Akibat kebenaran adalah ketenangan. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Wow, luar biasa, saudara. Yang membuat orang tidak hidup tenang adalah ketika dia hidup dikuasai oleh dosa, oleh ketidakbenaran, sehingga setiap saat selalu saja timbul rasa bersalah, intimidasi, iblis terus mendakwa dia. Namun pada pagi ini, kalau kita memilih untuk tetap hidup dalam kebenaran, selama hidup kita ada dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan pasti akan membela kita. Tuhan pasti akan menolong, memberkati kita. Kita berasal dari kebenaran karena telah dibenarkan oleh Yesus. Maka tidak ada cara lain, kita harus hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini, kunci untuk mengalami ketenangan dalam hidup ini, yaitu diam dekat dengan Tuhan, berserah diri sepenuhnya kepadanya, dan senantiasa hidup di dalam kebenaran, dalam penuh ketaatan. Maka kita akan mengalami ketenangan yang sejati, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah yang akan memimpin kehidupan kita, saudara. Itulah yang akan menuntun kita dan membawa kita memasuki setiap rencana-rencananya di dalam hidup kita. Pagi hari ini, doa saya, setiap kita mengambil keputusan, mengambil sikap hidup untuk hidup dalam ketenangan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.